Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Khairul Kreator. Oke, untuk kali ini saya bersama dengan Mbak Iva yang dulunya sempat ngobrol bareng ya Mbak Iva ya. Oke, kali ini juga akan membahas tentang kisah mistis yang waktu itu saya tanyain katanya masih grogi guys, masih lupa guys. Jadi sekarang dia mau menceritakan kembali kisah-kisahnya. Oke, langsung aja kita tanyakan ya sama Mbak Iva, kisah mistis yang seperti apa yang pernah dialaminya. Oke Mbak, boleh diceritakan Mbak mulai sekarang? Oke, tak pegang? Iya, pegang aja pegang. Jadi dulu itu kalau sekolah itu pulang setengah 6 itu Sore ya. Jadi nyampe rumah itu udah sholat maghrib. Jadi di belakang rumah itu masih pakai sumur dulu. Jadi mandinya di sana. Di belakang itu masih emang nggak ada orang, keadaan itu emang nggak ada orang, cuman tetangga ada. Nah di situ aku hampir mau adzan, tinggal beberapa menit gitu, aku mau mandi, terus gak sampai beberapa aku udah guyur dua guyuran lah ya, 2 guyuran, terus adzan. Sampai di situ kedengeran adzan, udah mulai adzan. Terus aku udah mulai itu ada tetangga 2 orang di depan gitu, gak tahu lagi duduk-duduk gitu, denger aku katanya teriak dari luar, katanya aku teriak, bilangnya kalau bahasa Jawa gak usah jerit-jerit maghrib gitu. Oh berarti tetangga sampean itu ngedenger sampean teriak. Padahal Padahal enggak. Terus aku baru sadar, siapa yang orang aku sendirian gitu kan. Siapa yang jerit gitu kan. Terus denger pas habis keluar dimarahin. Kalau maghrib itu gak usah teriak-teriak di dalam kamar mandi gitu. Itu aja sih. Oh berarti itu permisi ya. Ya. Berarti itu kisahnya ketika sampean mau mandi menjelang maghrib. Setelah sampean mandi, tetangga terdengar suara teriakan. Dikirain sampean padahal bukan ya. Oh gitu. Menurut sampean itu kira-kira siapa? Nah itu gak tahu. Soalnya yang mandi cuman aku sendirian kan. Masa aku ngajak temen. Iya. Agak mistis juga ya. Tanda tanya itu siapa kira-kira yang teriak itu. Oke. Sekarang cerita yang kedua teman-teman. Katanya Mbak Iva hari ini mau cerita beberapa kisah mistisnya. Selanjutnya apa Mbak Iva? Jadi pas waktu aku di rumah itu sama kakak. Keadaannya kakak mandi di belakang. Aku beli sesuatu di luar. Habis dari luar. Nah, di dalam kamar itu, kamar tengah ada TV. Dari pintu samping itu kan kelihatan kalau ada TV. Itu TV-nya nyala. Pas aku masuk, padahal remote-nya jauh. Tapi itu mati sendiri. Pas aku deketin, remote-nya hidup nyala sendiri. Terus aku keluar, saking mungkin speechless ya. Terus aku keluar langsung kayak, masa iya aku kan kalau di timer kan mati langsung ya, mati plus otomatis gitu kan. nggak nyala lagi ya. Tapi itu mati hidup lagi. Padahal remote jauh dari TV. Dan nggak ada orang. Dan nggak ada orang. Aku nggak megang remote. Itu kondisinya aku dari luar. Oh itu sampean ngelihatnya dari luar. Iya. Oke. Lumayan Kak. Kalau mungkin itu di posisi saya mungkin saya juga kaget juga Mbak. Mungkin saya juga takut sih. Tapi waktu itu perasaan Mbak Iva gimana? Kaget juga. Ya kan mau udah sorean lah. Matahari masih masuk. Cuman kalau nggak ada orang terus tiba-tiba dikasih kayak gitu kan juga kaget. Di situ pas aku udah ngalamin kayak gitu, aku nunggu di pintu samping. Nunggu Mbak selesai mandi.
Ya, Mbak Iva, saya mau nanya, kira-kira di sekitar rumah sampean itu ada sesuatu yang menurut sampean janggal enggak? Kayak seperti pohon angker atau dekat dengan kuburan keramat atau kuburan-kuburan yang menurut sampean angker gitu loh, atau pohon-pohon gitu. Mungkin. Kalau pohon sih enggak, kuburan juga enggak. Cuman lebih ke sumur. Soalnya di deket rumah itu sumur ada dua, di belakang sama di samping rumah gitu. Yang sering kayak diganggu katanya di belakang. Banyak orang yang bilang gitu. Tapi itu sumur milik sampean atau milik orang lain atau nggak tahu pemilik siapa? Nggak tahu juga. Cuman ya dipakai bersama gitu. Oh gitu. Tapi sampai sekarang masih aktif sumurnya, masih dipakai? Udah enggak. Udah nggak dipakai Iya, ya? udah airnya udah nggak bisa dipakai. Kalau yang sumur sampean pribadi? Iya itu. Oh, maksudnya kan katanya ada dua tadi. Yang satunya punya sampean pribadi, yang satunya milik orang nggak tahu. Oh, kalau yang punya sampean masih dipakai? Udah enggak, udah. Oh, udah nggak semuanya, udah nggak dipakai semuanya. Oh, gitu ya. Ya, kemungkinan ya, mungkin makhluk itu mungkin berasal dari situ. Kemungkinan, cuman kita juga nggak tahu juga ya karena kita nggak bisa, masih belum bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu juga, gitu. Mungkin ada yang ceritakan lagi Mbak Iva. Oke, kali ini Mbak Iva akan bercerita lagi. Tapi beliau juga bingung ini cerita horor ataupun cerita sedih. Jadi kita langsung dengarkan aja sama beliau ya. Oke. Jadi ini tuh tentang temenku. Ibunya meninggal. Itu dulu pas waktu aku masih SD. Dia temen sebayaku. Udah mulai dari kecil udah main bareng, tidur bareng gitu kan. Nah, ibunya juga mengenal aku baik. Udah nganggap sebagai anak juga. Udah nganggap sebagai anak juga. Terus memang udah takdir ya, udah nyampe umurnya. Beliau meninggal pas umur 6 SD-an kayaknya. Udah mau selesai 6 SD. Terus di situ aku masih kelas 6 SD. Terus temen aku bilang kayak baru dengar kabar kalau ibunya meninggal dunia. Di situ kan emang aku udah apa ya? Udah nganggap sebagai keluarga kedua gitu kan. Nginep ke rumahnya dia juga udah biasa. Terus sama ayahnya sama bapaknya itu nyuruh aku buat tidur nginep selama 7 harinya. Nah di situ udah nyampe 7 harinya. Di situ mungkin kata orang kan hari terakhir gitu kan. Itu entah itu apa. Aku pas waktu tidur tengah malam tidur, aku datang di mimpi itu kayak main sama beliau kayak biasanya, main ketemu gitu, bicara biasa gitu. Pas gak lama itu kayak mimpi kan biasanya tembus kan, kayak tembus gitu kan. Di depan pintu tuh beliau Nampak. Beliau pakai baju terakhir. Pakai pocongan gitu. Entah itu kayak samar-samar denger jagain mbaknya ya gitu. Di situ langsung kebangun. Entah itu aku ketakutan atau kayak gimana. Aku bangunin ibu bapaknya temen aku, tolong bukain pintu, aku mau pulang gitu kan. Terus aku di situ bangunin, pas dibukain pintu aku pulang. Terus aku pikir beliau datang ke aku gitu aja sih, cuman dengan wajahnya cantik gitu.
cuman pucat, pakaiannya ya pocongan gitu, sambil bilang kayak jagain mbaknya ya gitu, ibu udah nggak ada, bilang gitu. Itu Mbak Iva cerita ke teman Mbak Iva. Ceritanya nggak full, takut dia ngerasa ini lagi. Sudah Mbak Iva. Ya. Oke. Jadi kisah Mbak Iva ini juga yang beliau alami termasuk horor juga iya, sedih juga iya. Memang benar kata beliau. Karena memang waktu dimimpiin ibu dari temannya Mbak Iva itu sedang memakai baju terakhirnya Mbak Iva ya, berupa pocongan. Terus habis itu beliau juga berpesan ke Mbak Iva untuk tetap menjaga anaknya gitu ya Mbak Iva ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Semoga rezeki kalian semuanya Allah limpahkan, diperbanyak rezekinya, diberikan kesehatan buat semuanya. Semoga bisa berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.